Selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi bersama Bang Paul dan juga siapa? Edo. Bagaimana adik-adik? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Pastinya sudah dong ya. Kalau Edo udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong Bang. Aku semangat sekali mendengarkan firman Tuhan. Wih, semangat sekali si Edo ya. Semoga adik-adik yang di rumah juga punya semangat yang sama seperti Edo. Edo, kamu masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Masih dong, Bang. Wih, mantap. Begini nih yang harus dicontoh. Masih ingat firman Tuhan yang minggu lalu? Kalau adik-adik yang di rumah, masih ada yang ingat firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Masih? Wih, mantap. Nah, Edo, kalau kamu masih ingat firman Tuhan minggu lalu, memangnya firman Tuhan minggu lalu tentang apa ya? Bentar, Bang, bentar. Aku mencoba mengingat. Aduh, jangan lama-lama dong. Kok mengingat mulu? Bang! Ya, kenapa? Please, jangan ganggu aku dulu, Bang. Aku lagi fokus tahu. Aku butuh waktu. Tolong, ngertiin aku dulu, Bang. Sekali ini saja. Oke. Banyak banget sih gaya kamu ini. Oke. Lanjutlah. Coba kamu ingat-ingat dulu. Aku mengingat. Dodo, kok malah tidur sih, Do? Bang! Bahaya, Bang! Bahaya! Bahaya kenapa? Ingatan aku. Ya, kenapa ingatan kamu? Ingatan aku hilang, Bang! Aduh, Edo. Alasan aja kamu ini. Tadi kamu bilang kamu mencoba untuk mengingat, rupanya kamu gak ingat. Sok-sokan mencoba mengingat lagi. Kalau begini adik-adik gak perlu dicontoh. Ya maaf, Bang. Kalau adik-adik yang di rumah, ada yang masih ingat? Tentang apa firman Tuhan minggu lalu? Bang, ya. Kenapa, Do? Kasih petunjuknya dong, Bang. Oke, abang kasih petunjuknya ke kamu deh, Do. Itu loh, Do. Kalau kita memberi persembahan saat ibadah, jangan yang kucel-kucel, apalagi yang sobek-sobek gitu. Kemudian, sudah, Bang. Sudah kenapa? Sudah cukup, Bang. Sudah cukup dari penjelasannya. Sekarang aku ingat. Jangan sok lagi deh kamu tuh. Tadi coba-coba mengingat, rupanya gak ingat. Alasan. Ini beneran loh, Bang. Aku sudah ingat. Ingatanku sudah kembali pulang. Ya, aduh, banyak banget sih kayak kamu. Oke. Kalau gitu, coba jelasin minggu lalu tentang apa firman Tuhan kita. Jadi, minggu lalu kita belajar tentang merawat dan menjaga tubuh kita supaya menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Gimana, Bang? Betul kan? Oke. Betul kan, teman-teman? Luar biasa kamu, Do. Akhirnya kamu ingat juga ya. Jadi, kalau gitu, kegiatan apa yang udah kamu lakukan terkait merawat dan menjaga tubuh, Do? Jadi minggu lalu aku sudah tidur jam 9 malam. Wih, bagus. Berarti nggak malam-malam banget kan tidurnya. Jam 9 sudah pasti tidur. Oke, bagus. Selanjutnya ada lagi nggak? Kemudian aku, Bang. Ya, kenapa? Aku sekarang sudah mandi 2 kali sehari. Mandi. Hebat kan, Bang? Hebat.
Jadi selama ini kamu mandi berapa kali sehari rupanya, Do? Ya, tetap 2 kali sehari, Bang. Tapi seharinya lagi enggak. Nah, begitu seterusnya, Bang. Jadi selama ini kamu 2 kali sehari mandi, terus seharinya lagi enggak. Iya, Pantesan kamu kadang bau-bau gitu. Aduh, jangan dicontoh ya adik-adik. Syukurlah kamu dengar firman Tuhan minggu lalu. Jadi ada perubahan. Kalau adik-adik di rumah, apa yang udah dilakukan terkait merawat dan menjaga tubuh? Kasih tahu nanti ya. Nah, adik-adik dan juga Edo, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana kita harus menjaga dan merawat tubuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tokoh di Alkitab yang berusaha untuk menjaga dan merawat tubuhnya. siapa itu, Bang? Nah, kalau kamu masih ingat, Do, minggu lalu sudah abang kasih tahu tuh petunjuknya. Dia punya 3 orang sahabat. Siapa ya? Teman-teman, ada yang tahu siapa yang dimaksud Bang Tul? Oke. Kalau gitu, abang coba kasih petunjuk lagi. Oke, Bang. Di samping ini, sudah ada nama tokoh Alkitab yang mau kita dengar ceritanya. Tapi hurufnya abang acak. Nanti kamu, Do, dan juga teman-teman coba susun huruf demi huruf biar sesuai dengan nama tokoh Alkitab tersebut. Gimana? Oke, Edo? Oke, Bang. Siapa? Teman-teman yang di rumah sudah siap juga, Bang? Membantu aku menyusun huruf-huruf itu. Siapa ya? Oke, abang kasih tahu satu petunjuk lagi deh. Dia pernah masuk gua singa. Ada yang sudah tahu? Siapa ya? Teman-teman di rumah sudah ada yang tahu belum? Siapa, teman-teman? Ya, ini nih. Edo. Ketahuan deh kamu jarang baca Alkitab kan? Sering kok, Bang. Sering. Kalau sering mah, pasti tahu. Iya, sering kok. Sering kok ku baca Alkitab. Nah, itu aku sudah baca Alkitab. Walah. Edo. Ya bukan gitu maksud abang. Jarang baca isi Alkitab, itu loh maksud abang. Bukan baca Alkitab. Gimana nih si Edo ini? Ya udah, abang kasih satu huruf deh. Satu huruf untuk kalian coba tebak. Oh, kalau ini aku sudah tahu, Bang. Teman-teman di rumah juga sudah tahu ya? Siapa, teman-teman? Ada yang sudah tahu? Siapa? Ya, Daniel, kan, Bang? Ya, betul tuh. Dan juga adik-adik yang di rumah. Akhirnya kamu tahu juga ya. Jadi, hari ini Edo dan juga adik-adik di rumah, kita akan belajar mengenai kisah tokoh Daniel di dalam Alkitab tentang dia yang menjaga dan merawat tubuhnya. Bang, Ya, Do. memang Daniel bagaimana merawat dan menjaga tubuhnya, Bang? Nah, adik-adik juga pengen tahu bagaimana Daniel menjaga dan merawat tubuhnya? Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa yang akan dibawakan oleh Edo. Siap, Edo? Oke, Bang. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih kami diberi waktu untuk mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk tertib, tidak ribut,
dan selalu fokus melihat mendengar firman Tuhan yang akan kami terima. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bang, Iya, Do. Kenapa? jadi gimana Daniel menjaga dan merawat tubuhnya, Bang? Kamu udah pengen tahu ya? Adik-adik yang di rumah sudah pengen tahu juga? Ya, mari kita saksikan video berikut ini yang menjadi firman Tuhan kita yang tertulis dalam Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 21. Dan Edo dan juga adik-adik di rumah harus memperhatikan baik-baik kisah cerita Daniel yang akan kita tonton bersama-sama. Karena apa? Karena apa, Bang? Karena setelah kita nonton, akan ada yang Abang tanya ke kamu dan juga adik-adik di rumah. Jadi harus disimak baik-baik. Oke? Oke, Edo? Oke, Bang. Mari kita saksikan video berikut ini. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian,
yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Adik-adik dan Edo, barusan kita sudah menyaksikan kisah dari Daniel, bagaimana dia menjaga dan merawat tubuhnya. Dia sungguh taat kepada Allah. Nah, ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Daniel untuk menjaga dan merawat tubuhnya? Siapa yang tahu? Edo tahu? Aku tahu, Bang. Apa itu, Edo? Dia menjaga makanannya. Dia nggak makan sembarangan. Iya, adik-adik. Daniel nggak makan semua makanan yang ada, tapi dia memilih makanan apa saja yang dimakan. Kalau makanan raja, seperti yang tadi yang di dalam video tadi, dia tidak makan. Dia hanya makan sayur-sayuran dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa dia nggak makan makanan raja? Atau Edo, tahu nggak kenapa dia tidak makan makanan raja? Tadi sih aku dengar. Iya, apa yang kamu dengar? Dia nggak mau makan makanan raja karena itu menajiskan. Cuman Bang, Iya, kenapa Edo? aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan menajiskan. Oh, adik-adik, ada yang tahu apa yang dimaksudkan dengan menajiskan? Nah, Abang mau jelasin. Yang dimaksudkan menajiskan itu membuat tubuhnya, Edo, dan juga adik-adik, jadi jorok, kotor. Jadi kalau najis atau menajiskan itu berkaitan dengan menjorokkan, mengkotorkan. Jadi bagi Daniel, kalau makan makanan yang beranggur, daging yang dari raja itu, yang tadi kita sudah dengar sama-sama, itu membuat tubuhnya, dirinya jadi najis, jadi kotor. Itu dia. Oh, gitu ya Bang. Nah, iya Edo dan juga adik-adik. Nah, kalau tadi Daniel mengatakan bahwa makanan raja membuat tubuhnya jadi kotor, kira-kira apa aja yang membuat tubuh kita jadi kotor, jorok? Daniel kan tadi kan supaya tidak makan makanan raja, dia milih makan sayur-sayuran dan lain sebagainya kan adik-adik seperti yang dalam video tadi. Nah, kalau kita apa nih yang harus kita lakukan? Makanan apa atau hal apa yang harus kita lakukan supaya tubuh kita tidak kotor, tidak najis, tidak jorok? Kalau aku mandi, gosok gigi, kemudian apa ya? Kalau teman-teman di rumah apa? Ya, nanti adik-adik bisa buat atau bisa sampaikan kepada mama papa apa aja yang mengkotorkan, menjorokkan tubuh kita, diri kita. Jadi Edo dan juga adik-adik di rumah, mari kita menjaga tubuh kita. Kalau Daniel menjaganya supaya tidak kotor, tidak jorok, dengan tidak sembarangan makan-makan yang ada, tapi dia tahu makanan apa yang harus dia makan karena itu tidak membuat dia najis atau kotor atau jorok. Jadi Edo, Iya Bang. jangan sembarangan makan-makan ya. Iya Bang. Nah, jangan juga semua makanan dimakan, semua minuman diminum. Ingat, harus kita jaga tubuh kita. Kita harus makan makanan yang sehat. Makanan apa ya, Edo? Makanan yang sehat. Minggu depan kita ketemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan bersama Bang Paul dan juga
Edo. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyampaikan firman-Mu yang mengajari kami supaya kami menjaga tubuh kami dengan tetap makan makanan yang sehat. Tidak semua makanan kami makan, karena ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk merawat dan menjaga tubuh kami. Inilah doa kami, mampukan kami menjadi anak-Mu yang taat kepadamu dan juga kepada orang tua kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.